Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rustan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan ini akan menyampaikan paparan terkait dengan pertanggungjawaban pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, salah satu tujuan bernegara kita itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pemenuhan layanan publik yang berkualitas. Nah, percepatan pelaksanaan pembangunan nasional itu pada umumnya dilakukan melalui pelaksanaan belanja negara yang dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel, didukung dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik. Nah, regulasi terkait dengan prosedur pengadaan barang dan jasa terakhir dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, salah satu pelaku pengadaan di dalam proses pengadaan itu adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, pejabat pembuat komitmen ini di dalam Perpres 16 tahun 2018 dikatakan bahwa PPK diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, kemudian PPK dengan pemberian kewenangan itu dapat mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau belanja daerah. Oleh karenanya, dalam proses pengadaan barang dan jasa, PPK bertanggung jawab mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pengendalian, penandatanganan kontrak atau perjanjian, dan melaporkan atau menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA atau KPA. Nah, sehingga konsep ini menunjukkan bahwa PPK sebetulnya itu bertanggung jawab baik dari segi administrasi, teknis, maupun finansial. Nah, ketika terjadi masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa, kecenderungan PPK itu selalu dimintai pertanggungjawaban dari aspek pidana saja. Padahal dalam proses pengadaan barang dan jasa banyak lapangan hukum yang terjadi di sana. Itu diantaranya adalah lapangan hukum administrasi, perdata. Meskipun di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu ada tindakan yang berdimensi pada pidana. Nah, karena kecenderungan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa ini yang melibatkan PPK itu lebih pada pendekatan pemidanaan, sehingga ini akan berdampak kepada adanya ketakutan, kekhawatiran oleh pejabat yang ditunjuk sebagai PPK. Itu. Sebagai contoh misalnya, di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, itu di awal tahun ini ada 17 PPK itu rame-rame mengundurkan diri. Dan salah satu alasan utamanya itu adalah karena seringnya dipanggil oleh aparat penegak hukum. Dan ini akan mempengaruhi proses penyerapan anggaran baik nasional maupun APBD. Nah, sehingga permasalahan yang diangkat dalam presentasi kali ini adalah itu bagaimana pertanggungjawaban PPK perspektifnya di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang kedua adalah terkait dengan konsep penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah,
Kalau kita lihat di pasal 1 angka 10 Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu diatur bahwa pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat menjadi PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA KPA untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau belanja daerah. Nah, dari ketentuan tersebut, PPK disebut sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA. Nah, selanjutnya di pasal 9 ayat 1 huruf G mengatur bahwa PA atau pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A memiliki tugas kewenangan menetapkan PPK. Selanjutnya di pasal 10 ayat 3 ditentukan bahwa KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terkait dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Dari rumusan pasal ini itu kita memperoleh gambaran bahwa PPK memperoleh kewenangan itu dari satu organ pemerintah atau pejabat, yakni PA atau KPA melalui dua cara. Itu yang pertama adalah pelimpahan, yang kedua adalah penugasan. Dalam konsep teori kewenangan, maka pelimpahan itu merupakan perolehan kewenangan dengan cara delegasi. Sementara penugasan itu konsep perolehan kewenangan melalui mandat. Inilah yang akan diuji di dalam presentasi kali ini. Secara teoritik sumber wewenang itu ada 3: atribusi, delegasi, mandat. Nah, atribusi apabila kewenangan tersebut itu ditentukan langsung di dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Jadi kalau kita lihat di pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 2014 itu diatur bahwa atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang kemudian merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, atribusi diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan. Nah, kalau kita mengacu kepada konsep ini, maka PPK yang pengaturannya melalui Perpres tidak memenuhi unsur bahwa dia memperoleh kewenangan melalui atribusi. Karena atribusi tadi selain kewenangannya diatur melalui Undang-Undang Dasar atau undang-undang, sementara PPK pengaturan tentang kewenangan diatur melalui Perpres. Nah, sehingga PPK tidak tepat memperoleh kewenangan melalui atribusi. Nah, di pasal 13 ayat 2 di Undang-Undang 30 tahun 2014, delegasi apabila diberikan oleh barang atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Kemudian pelimpahan kewenangan itu ditetapkan dalam peraturan pemerintah, Perpres dan atau Perda. Berikutnya itu merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Dalam konsep ini mengharuskan bahwa pelimpahan kewenangan itu hanya dapat terjadi dari organ pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan yang lain. Jadi mensyaratkan ada organ. Kemudian pelimpahan kewenangan dari organ yang satu ke organ yang lain itu yang diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau Perda. Jadi substansi wewenang yang akan dilimpahkan itulah yang dituangkan di dalam peraturan pemerintah atau Perpres atau Perda. Nah, kalau kita lihat cara pendelegasian wewenang yang diatur dalam Perpres, tidak demikian. Itu antara PA, KPA dengan PPK itu bukan merupakan organ yang berbeda. Itu. Kadangkala antara PA, KPA dengan PPK itu berada dalam satu organ. Sehingga konsep delegasi itu
perolehan kewenangan PPK dengan cara delegasi itu juga tidak tepat. Berikutnya di pasal 14 ayat 1 itu diatur bahwa mandat apabila ditugaskan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya merupakan pelaksanaan tugas rutin. Nah, pada wewenang mandat penugasan wewenang itu terjadi pada level atasan dengan bawahan, dan penugasan itu hanya dapat terjadi ketika pejabat yang memiliki wewenang itu tadi atau atasannya itu tadi itu berhalangan sementara. Jadi dia dalam kondisi berhalangan sementara, kemudian kewenangannya itu untuk melanjutkan roda organisasi, maka harus menunjuk pejabat untuk ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin dari pejabat tersebut. Nah, implementasinya biasanya pejabat itu disebut dengan pelaksana tugas atau pelaksana harian. Nah, kalau kita lihat cara perolehan dari PPK yang dikatakan bahwa ditugaskan tadi. Jadi ada dua tadi diatur dalam Perpres, satu pendelegasian, satu penugasan. Nah, kalau itu yang mengacu kepada konsep mandat itu juga tidak tepat, karena PPK itu ketika menjalankan tugasnya atasannya itu ada, tidak dalam kondisi berhalangan tetap. Syarat mandat juga mengharuskan pejabat yang sebagai pelaksana tugas itu tidak diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang berkonsekuensi kepada anggaran, termasuk kebijakan-kebijakan bersifat strategis. Nah, sementara PPK di dalam Perpres itu justru diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, dan inilah yang kontroversinya, pertentangannya antara cara perolehan wewenang yang diatur melalui Perpres dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Nah, kemudian tanggung jawab wewenang, atribusi itu kepada pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Delegasi itu kepada pejabat yang menerima delegasi. Sementara mandat, ketika ada masalah dalam proses pengadaan pelaksanaan tugas dan wewenang itu menjadi tanggung jawab pemberi mandat. Nah, dengan konsep itu, maka ketika ada masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka seharusnya ketika kita mengacu kepada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka PPK secara konsep itu tidak memiliki kejelasan rumusan cara perolehan kewenangan PPK. Nah, sehingga tidaklah fair ketika ada masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa, itu selalu PPK dimintai pertanggungjawaban yang utama. Itu. Demikian halnya dengan penyelesaian sengketa pengadaan. Seharusnya pendekatan yang dilakukan itu melihat dari segi lapangan hukum dari tindakan yang dilakukan. Dari awal saya sudah menyampaikan bahwa dalam proses pengadaan ada lapangan hukum administrasi, kemudian ada perdata berkenaan dengan pengikatan para pihak antara PPK dengan penyedia atau pemenang tender. Nah, masalah pengadaan seharusnya yang harus dapat dipisahkan antara tindakan administrasi dengan tindakan perdata, sehingga pertanggungjawabannya juga demikian. Hal-hal yang sifatnya administratif itu diselesaikan secara administratif. Nah, kalau kita lihat di pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, itu mengatur bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara,
maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Jadi ketika ada upaya administrasi yang tersedia terkait dengan masalah yang timbul dari tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, maka prosedur utama yang perlu dilakukan itu adalah menyelesaikan secara administrasi. Pengadilan Tundi berdasarkan pasal 48 itu tidak berwenang sepanjang upaya administrasi itu tersedia. Dan ini yang selama ini tidak diperhatikan oleh aparat penegak hukum kita. Nah, termasuk pada umumnya PPK ini ketika diperhadapkan pada masalah hukum terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa itu selalu karena unsur penyalahgunaan wewenang. Nah, penyalahgunaan wewenang itu pada pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu diatur bahwa pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Nah, dari hasil pengawasan aparat internal pemerintah itu dapat berupa tidak terdapat kesalahan atau terdapat kesalahan administratif atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi di pasal 20 itu dikatakan bahwa jika benar terjadi penyalahgunaan wewenang dan itu menimbulkan kerugian negara, maka itu masih dapat dilakukan upaya administrasi. Dengan cara pemeriksaan melalui APIP itu tadi. Dari hasil APIP itu yang akan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang bersangkutan untuk memulihkan jika ada kerugian. Jika hanya terdapat pada kesalahan administrasi, maka APIP merekomendasikan untuk melakukan perbaikan administrasi. Nah, demikian halnya berkenaan dengan sengketa yang uang prestasi, misalnya kegagalan pemenang tender untuk melaksanakan apa yang ada dalam kontrak, maka itu harus dapat diselesaikan melalui mediasi dan mediasi ini dalam Perpres itu memungkinkan dapat diselesaikan dengan cara mediasi yang difasilitasi oleh LKPP Atau kalau misalnya mediasi ini gagal, maka penyelesaiannya melalui gugatan perdata. Nah, sehingga prosedur pembuktian, prosedur penyelesaian sengketa yang timbul di dalam proses pengadaan barang dan jasa, ada konsep penyelesaiannya itu di dalam Undang-Undang Administrasi, Undang-Undang 30 tahun 2014, maupun di KUH Perdata. Nah, sehingga ketika ada masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa, tidak selalu penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal asas ultimum remedium, di mana asas ini menghendaki bahwa pemidanaan itu merupakan upaya terakhir ketika upaya-upaya yang lain itu tidak mampu menyelesaikan masalah, upaya administrasi perdata tidak dapat diselesaikan, maka barulah hukum pidana itu diterapkan. Jadi hukum pidana itu sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah. Demikian juga dalam konsep pengadaan barang jasa ini. Nah, sehingga prosedur mengenai penyelesaian sengketa pengadaan yang melibatkan PPK, seharusnya prosedur ini juga berjalan. Jadi aparat penegak hukum ketika menghadapi kasus-kasus yang seperti ini seharusnya melihat apakah upaya administrasi telah dilakukan atau tidak. Demikian pula berkenaan dengan kegagalan dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak, maka itu harusnya didorong agar para pihak menyelesaikan melalui perdata. Nah, sehingga sebagai kesimpulan, tanggung jawab PPK dalam proses pengadaan barang jasa harus dibedakan menjadi dua aspek, yakni tanggung jawab dan tanggung jawab jabatan
dan tanggung jawab pribadi. Nah, tindakan yang berdimensi lapangan hukum administrasi merupakan tanggung jawab jabatan yang mengakibatkan keputusan TUN menjadi tidak sah setelah adanya pembatalan, termasuk memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan. Gitu. Sementara tindakan Wan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak pengadaan itu dapat diajukan melalui penyelesaian sengketa pada LKPP atau melalui arbitrase dan gugatan perdata. Nah, sementara perilaku yang menyimpang merupakan tanggung jawab pidana seperti misalnya gratifikasi, pemalsuan, perseorangan jahat, kemudian termasuk biasanya permintaan fee proyek. Gitu. Nah, konsep prosedur penyelesaian sengketa pengadaan itu ada dua, non litigasi dan litigasi. Nah, untuk non litigasi dapat dilakukan melalui upaya administrasi berdasarkan hasil pengawasan aparat internal pemerintah. Yang kedua adalah pengaduan melalui Ombudsman Republik Indonesia. Gitu. Di pasal 5 Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, salah satu ruang lingkup kewenangan Ombudsman itu adalah terkait dengan mengenai jasa publik maupun barang publik. Itu. Kemudian penyelesaian sengketa kontrak difasilitasi oleh LKPP, kemudian penyelesaian melalui arbitrase. Kemudian melalui jalur litigasi, maka prosedur utama seharusnya adalah terkait dengan lapangan hukum administrasi tadi, maka gugatan dapat diajukan melalui peradilan tata usaha negara terkait dengan diterbitkannya atau tidak diterbitkannya keputusan tata usaha negara. Gitu. Kemudian gugatan perdata pada peradilan negeri terkait ganti kerugian. Kemudian tuntutan pemidanaan pada peradilan umum atau peradilan ad hoc tipikor yang berkenaan dengan kesalahan pribadi tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.